Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan ini kita bertemu lagi di mata pelajaran IPA. Kita akan masuk ke bab yang pertama tentang pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Nah, apa saja yang akan kita bahas di bab ini? Kita kenali dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk materi ini yaitu menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, ya di sini kita nanti akan membahas yaitu yang pertama mengidentifikasi pesawat sederhana yang digunakan, yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana, yang ketiga menjelaskan konsep pesawat sederhana, yang keempat mengidentifikasi jenis-jenis katrol dan keuntungan mekanisnya, yang kelima mengidentifikasi roda berporos dalam kehidupan sehari-hari, yang keenam mengidentifikasi bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, yang ketujuh mengidentifikasi jenis pengungkit, yang kedelapan menjelaskan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Nah, itu kompetensi yang akan kita pelajari, yang akan kita capai dari bab pertama ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita bahas beberapa dari kompetensi tersebut. Nah, bisa kalian amati dari gambar-gambar berikut ini. Kira-kira apa yang bisa kalian amati dari gambar tersebut? Baik. Nah, di sini ada dua orang. Yang pertama, orang yang sedang membuka tutup botol. Ini ya. Yang kedua, ini orang yang sedang memindahkan barang atau mengangkut barang ya dengan menggunakan gerobak. Nah, kira-kira dari gambar tersebut, untuk membuka tutup botol dengan mengangkut beban atau barang, kira-kira kita lebih mudah untuk menggunakan tangan kosong atau menggunakan alat bantu. Ya, betul. Kita akan lebih mudah untuk menggunakan alat bantu. Di sini membuka tutup botol kita gunakan pembuka tutup botol, memindahkan barang atau mengangkut barang kita bisa menggunakan gerobak beroda satu ya, contohnya di sini. Nah, dari kedua alat bantu ini adalah salah satu di antara dari pesawat sederhana. Nah, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kita melakukan usaha atau kerja. Ya, jadi pesawat sederhana ini mempermudah kita untuk melakukan usaha seperti tadi membuka tutup botol, atau pada gambar di sini yaitu menggunting kertas ya. Kita menggunakan gunting, itu salah satu dari pesawat sederhana. Atau memindahkan beban berat atau benda dari yang tempat tinggi ke tempat yang dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Kita bisa menggunakan katrol, misalkan kita menimba air ya. Kita mengangkat air dari dalam sumur, itu menggunakan alat timbaan yang termasuk dalam aplikasi dari pesawat sederhana yaitu katrol. Ataupun menggunakan bidang miring, contohnya kita akan memindahkan benda atau barang dari jalan misalkan ya ke sebuah truk, itu kita bisa menggunakan bidang miring. Mungkin kalian pernah lihatnya. Nah, pada prinsipnya pesawat sederhana ini adalah alat untuk memudahkan kita melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Jadi walaupun usahanya tetap, kita dapat mengangkut atau kita dapat mempermudah melakukan berbagai kegiatan usaha atau melakukan usaha dengan gaya yang seminimal mungkin. Nah, ada berapa jenis pesawat sederhana? Di sini ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada katrol, yang kedua ada roda berporos, yang ketiga ada bidang miring, yang keempat tuas atau pengungkit. Nah, di sini ada beberapa
beberapa gambar yang bisa kalian amati. Yang pertama, ini ada gambar timbaan untuk menimba air, kemudian ada gambar pisau, kemudian ada gambar gunting, dan ada gambar gerobak. Nah, dari beberapa gambar tersebut, mana yang termasuk ke dalam pesawat sederhana untuk katrol, roda berporos, bidang miring, atau tuas atau pengungkit? Nah, nanti kita akan bahas mana alat-alat yang termasuk katrol, roda berporos, bidang miring, dan tuas atau pengungkit dengan mengidentifikasi dari masing-masing jenis pesawat sederhana tersebut. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang katrol. Nah, apa itu katrol? Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali. Contoh, ketika kita ingin menimba air di dalam sumur, nah untuk mengangkat air di dalam sumur naik ke atas itu kita menggunakan katrol. Nah, katrol apa? Nanti kita lihat dari jenis-jenis katrolnya. Untuk menaikkan bendera juga sama, itu kita menggunakan katrol ya, untuk menggerek bendera hingga sampai ke tiang bendera yang paling atas. Kemudian untuk menaikkan sangkar burung, nah itu juga aplikasi dari penggunaan katrol. Nah, katrol ini dapat merubah arah gaya. Nah, di sini bisa kalian lihat di gambar ada beberapa jenis katrol. Ini adalah katrol tetap. Ya, ini yang pertama ada katrol tetap, di mana dia posisinya tetap di satu gantungan gitu ya, jadi tidak bisa berpindah-pindah katrolnya, itu makanya disebut dengan katrol tetap. Yang kedua, katrol bergerak. Nah, ini adalah contoh dari katrol bergerak, di mana posisinya bisa berpindah-pindah atau berubah. Nah, aplikasi dari penggunaan katrol tetap ini tadi seperti menimba air, menggerek bendera, itu aplikasi dari penggunaan katrol tetap. Untuk katrol bergerak mungkin kalian pernah melihat di pelabuhan ya, untuk menaikkan atau memindahkan peti kemas. Nah, itu kita menggunakan katrol bergerak. Yang ketiga itu ada katrol majemuk atau katrol ganda. Di sini kenapa disebut majemuk atau ganda? Karena penggunaan katrolnya bisa lebih dari satu atau dua. Nah, di sini ada 4 katrol bahkan yang digunakan. Nah, itu perbedaan dari katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda atau majemuk. Nah, bagaimana dengan keuntungan mekanis untuk masing-masing katrol? Nah, untuk masing-masing katrol yang pertama kita tahu tadi ada katrol tetap, di mana titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Nah, untuk katrol tetap ini gaya kuasa sama dengan gaya beban, sehingga keuntungan mekanisnya itu satu ya. Untuk katrol bergerak, yaitu katrol yang bebannya berada di antara titik kuas dan titik tumpu. Untuk keuntungan mekanis katrol bergerak ini adalah 2. Nah, untuk katrol ganda atau katrol majemuk, ini merupakan gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Nah, keuntungan mekanisnya itu tergantung pada jumlah tali. Nah, untuk pembahasan lebih jelasnya lagi, kalian bisa membuka atau membaca di referensi lain pada buku paket kelas 8 semester 1. Nah, itu yang bisa disampaikan dari jenis-jenis pesawat sederhana, dan salah satunya yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu ada katrol. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.